Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran secara online YouTube. Dengan pembelajaran ini saya harapkan Anda bisa mengulang kembali materi saya dengan dimanapun, kapanpun saja. Agar apa? Agar Anda dapat memahami apa yang saya ajarkan. Dengan pembelajaran seperti ini diharapkan Anda bisa mengulangi kapanpun dan dimanapun, ketika Anda sudah senggang, ketika Anda ada waktu luang untuk pembelajaran ini. Kita di sini akan membahas tentang beberapa perhitungan ya, dan juga pengenalan beberapa parameter kromatografi dan juga perhitungannya beserta efisiensi dari sebuah HPLC, gimana untuk memperoleh efisiensi pemisahan ya, pemisahan yang bagus dan juga senyawa yang dipisahkan itu banyak. Harapannya kan seperti itu. Jadi Anda memberikan sampel ke analisator ya. Anda memberikan sampel ke dalam alat, menginjekkan sampel ke dalam alat, maka harapannya sampel itu bisa terurai semua menjadi komponen-komponen senyawanya. Harapannya kan seperti itu. Oke, kita mulai dari kurva seperti ini. Ini harap dipahami bahwa kurva seperti ini bukan kurva biasa, tapi dia memiliki nama sendiri yang dinamakan dengan kromatogram. Ada beberapa puncak dalam kromatogram ya. Di sini ada puncak yang dominan, ada berapa? Yang terlihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Puncak yang paling tinggi ada 2, terus kemudian yang sedang ada 2, dan paling rendah ada 3 itu ya. Jadi puncak seperti ini itu muncul ketika apa? Ketika Anda menginjekkan suatu sampel ke dalam alat kromatogram, alat kromatografi yang di sini menggunakan kromatografi kinerja tinggi ya, menggunakan instrumen. Anda injekkan, kemudian dia akan terpisah. Terpisahnya di mana? Ya, terpisahnya di kolom kromatografi. Kalau di dalam KLT dan juga di kromatografi kertas, Anda terbiasa menggunakan RF. Kalau di dalam kromatografi kinerja tinggi atau KCKT ini, Anda akan dihadapkan yaitu suatu istilah baru yang dinamakan dengan TR. Apa sih TR itu? TR itu merupakan time retention ya, time retention, di mana waktu yang diperlukan senyawa untuk melewati detektor. Dimulai dari mana? Dimulai dari injeksi sampel ke dalam sebuah septum, dalam sebuah tempat sampel. Nah, ketika Anda menginjekkan seperti itu, maka hasil dari kromatografi ya, hasil kromatografi yang berupa kromatogram, di situ ada beberapa jenis puncak ya. Yang pertama puncak yang normal atau disebut puncak yang simetrik, dan yang lainnya ada dinamakan puncak fronting, kemudian ada puncak yang tailing. Kalau ditanya bagaimana puncak yang bagus, ya puncak yang bagus adalah puncak yang simetris jelas. Puncak yang simetris di sini ketika Anda bagi kanan dan kiri, dia akan memiliki nilai yang sama. Akibatnya A dibagi B ya, A dibagi B menjadi, akibatnya ketika Anda misalkan mau membagi A dibagi B ya, A bagi B maka sama dengan 1 ya enggak? Oke, itu puncak yang simetrik atau puncak yang bagus. Terus kemudian ada dua puncak yang lain, yaitu puncak fronting, artinya di sini pendahuluan, di sini lebih kecil untuk area luas yang B dibanding luas yang A. Ketika Anda banding, Anda bagi A dibagi B, hasilnya bagaimana? Jelas, A karena lebih besar, B lebih kecil, maka ini lebih dari 1 ya. Nilainya lebih dari 1. Itu kalau puncak yang fronting. Ini kan arahnya time ya. Semakin ke sana berarti waktunya semakin banyak. Nolnya kan sini. Misalkan ini 1 menit,
2 menit, 3 menit, dan seterusnya, misalkan seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya, yang jenis ketiga, ada yang namanya puncak yang tailing. Tail itu artinya ekor ya, dia puncaknya mengekor. Kalau misalkan kita lakukan pembandingan antara A dibagi B, ini jelas A dibagi B maka kurang dari 1, ya kan, karena A memiliki nilai yang kecil dibandingkan B yang memiliki nilai yang besar. Nah, seperti itu ya, untuk mengetahui puncak ini puncak yang simetrik atau tidak. Nah, yang bagus yang mana? Kemudian kalau ditanyakan, yang bagus adalah yang simetris. Kenapa kok yang simetris yang bagus? Karena di fronting, puncak yang fronting maupun puncak yang tailing, puncak yang ini atau puncak yang ini, dia masih memungkinkan memiliki senyawa lain. Ini bisa jadi ada 2 senyawa yang bertumpuk, ada 2 puncak yang bertumpukan. Saya contohkan di sini. Kalau dia puncaknya normal ya, ini anggaplah normal ya, atau simetrik, dia hanya 1 senyawa. Kalau misalkan ini ada 2 senyawa ya, 2 senyawa, ini misalkan ada 2 puncak, terus saya gabungkan, saya dekatkan satu sama lain, maka di sini akan seakan-akan dia akan ada 2 puncak ya. Dia puncaknya akan bergabung antara puncak A sama puncak yang B. Ini misalkan saya beri garis bantu. Nah, terus apa jadinya ketika puncak ini bertemu kembali? Ya, dia akan saling menyatu ya, saling menyatu. Puncaknya akan lebar sekali. Nah, bagaimana kalau puncak ini antara puncak A dan puncak B itu memiliki konsentrasi yang tidak sama? Fungsi ke atas atau disebut dengan fungsi intensitas ya. Intensitas dari detektor mendeteksi semakin ke atas berarti semakin banyak senyawanya ya. Ketika misalkan B itu tinggi puncaknya sekian, A puncaknya lebih kecil, yang terjadi ketika dimepetkan dia akan menjadi seperti ini kira-kira. Ini puncaknya yang A, ini puncaknya yang B. Nah, seperti ini. Berarti Anda bisa melihat di sini untuk puncak yang asimetris, dia memungkinkan di dalam puncak tersebut masih ada 2 atau lebih senyawa ya, atau lebih dari 2 senyawa yang tergabung. Ketika puncaknya simetris tepat, ketika dibagi kanan dan kiri sama dengan 1, maka bisa dipastikan senyawanya ada 1 ya, 1 jenis senyawa. Tetapi tidak menutup kemungkinan di dalam puncak yang simetris di sana masih ada beberapa senyawa. Contohnya seperti atas ini ya. Ketika tinggi dari puncak sama, maka ketika digabungkan dia akan interferensi ya, namanya interferensi konstruktif, dia akan puncaknya akan menjadi tinggi. Kalau kasusnya seperti ini, yang kasus misalkan ini kasus 1, ini kasus 2, dan sini akan menjadikan apa itu fronting atau tailing, ya akan menjadikan fronting. Kalau kasusnya 3 seperti ini tinggi, terus ini rendah. Nah, itu akan menyebabkan tailing ya. Seperti itu. Kenapa di dalam kromatografi diusahakan di situ banyak senyawa yang terpisah secara simetris. Oke, kita kembali ke slide. Ini kita lihat yang puncak yang pertama. Anda lihat di sini ya. Di sini puncak yang pertama di sini. Ini fronting atau tailing. Ya, puncak yang pertama ini adalah fronting ya. Fronting. Anda lihat di sini, puncak di sini ada berapa? Ada 2 ya. Ini kan puncak aslinya. Kalau kita namanya konvulsi itu diuraikan ya. Konvulsi diuraikan. Ini kan garisnya ke sini ya kan. Dan sini ada puncak lagi yang ke sini. Jelas kalau puncaknya dia seperti ini kan berarti lebih fronting ya. Puncak yang fronting tadi
yang kecil dia akan membuat ekornya yang ada di sebelah kiri, kan seperti itu. Berarti pemisahan yang seperti ini itu merupakan pemisahan yang kurang bagus ya, antara yang di depan sini sama yang puncak yang tinggi ini. Sama halnya dengan ini, yang puncak sebelah sini ya. Di sini juga masih kurang bagus. Bagusnya itu terpisah. Misalkan di sini terpisah, ini tinggi, kemudian ini yang rendah. Maka kalau seperti ini bisa dihitung secara bagus. Oke, seperti itu untuk kromatografi ya. Untuk kromatogram. Kemudian kita membahas tentang parameter kromatografi. Ada beberapa parameter kromatografi. Ini layaknya di kromatografi HPLC ya. Yang pertama, waktu retensi. Waktu retensi merupakan waktu yang diperlukan suatu komponen untuk keluar dari kolom setelah terjadi interaksi antara fase dian dan fase gerak. Ini kita perhatikan, waktu retensi itu waktu retensi itu merupakan waktu senyawa terpisah sehingga dia akan melewati detektor. Berupa apa? Berupa puncak. Berarti puncak di sini dibandingkan dengan 0 atau ketika Anda menginjek, itu namanya waktu retensi. Waktu yang diperlukan senyawa yang Anda injek awalnya hingga dia terdeteksi detektor, ini namanya waktu retensi. Jelas, waktu retensi ini berdasarkan beberapa senyawa yang terpisah. Misalkan senyawanya terdeteksi di dalam puncak kromatogram ada 4, ya berarti ada 4 TR atau 4 waktu retensi. Misalkan ada 4 senyawa yang terpisah, jelas itu senyawa. Terus kemudian apakah kita tahu Pak senyawanya itu jenis apa? Ya, di dalam kromatografi di sini Anda tidak akan tahu senyawanya apa. Anda tidak akan tahu senyawanya apa, lebih-lebih strukturnya bagaimana. Anda tidak akan pernah tahu. Nah, terus gimana cara untuk mengetahui puncak tersebut? Seperti halnya dengan kromatografi lapis tipis, Anda tidak akan tahu senyawanya itu apa yang terpisah ketika Anda tidak melakukan identifikasi lagi, atau Anda tidak membandingkan dengan standarnya. Seperti kemarin di dalam praktikum kita telah memisahkan aspirin dari suatu obat X. Ketika saya tidak menggunakan pembanding aspirin yang murni, maka tidak akan tahu di spot itulah ada aspirin. Seperti itu ya. Kecuali dengan menggunakan pembanding atau menggunakan metode lain, dengan menggunakan penyemprot, menggunakan reagen. Oke, itu waktu retensi. Kemudian apa bedanya waktu retensi dan RF atau retention factor? Di sini ada dua macam RF, ada TR. Bedanya apa, Pak? Kalau RF dia hambatan yang terdapat di dalam suatu plat. RF diukurnya dengan menggunakan seberapa panjang dia mencapai dalam plat. Itu kalau RF. Kalau TR, dia seberapa cepat untuk melewati detektor. Ini saya contohkan dengan menggunakan KLT. Kalau RF, perhitungannya yaitu apa? Jarak masing-masing komponen dibagi jarak pelarut. Jarak pelarut yang mana? Jarak pelarut itu adalah jarak di mana garis bawah atau titik dari Anda menaruh sampel sehingga dia mencapai garis terakhir ketika pelarut itu dihentikan. Kemudian dibagi jarak masing-masing komponen. Berarti apa? Jarak dari totolan awal ke totolan setelah selesai. Ya, itu namanya RF. RF apa kemarin? D dibagi S ya. S-nya itu adalah jarak pelarut yang ditempuh.
Kemudian D adalah jarak dari masing-masing senyawa, jarak yang ditempuh dari masing-masing senyawa yang terpisah. Kalau ada 2 spot berarti ada 2 RF, RF-nya ada 2. Kalau ada 5 ya berarti 5 RF. Seperti itu. Kalau TR, waktu yang ditempuh dari sampel ya untuk terpisah sehingga melewati detektor. Kita misalkan seperti ini ya. Di sini ada sebuah gerombolan dari seorang pelari. Pelari A, pelari B, pelari C, dan pelari D yang arahnya sama. Pelari A, dia misalkan kecepatannya 10 km per jam. Yang ini 8, ini 5, ini 4 km per jam. Kira-kira ketika keempat pelari tersebut sampai di garis finish, yang paling cepat yang mana? Jelas ya, yang A. Yang A akan lebih cepat, kemudian disusul B, kemudian disusul C, kemudian disusul D. Nah, ini sama halnya dengan kromatografi kinerja tinggi. Yang interaksi dengan fase diamnya lebih rendah, dia akan terdeteksi duluan, sehingga puncaknya ada di depan sini. Ini berarti yang A. Terus kemudian setelah itu menyusul yang B, karena interaksinya agak besar dengan fase diam. Kemudian menyusul C dan D. Contohnya seperti itu. Ketika kita analogikan dengan seorang pelari ya. Jadi kalau pelari tersebut yang kilometer per jamnya dia cepat, dia seakan-akan terbebas oleh adanya fase diam dibandingkan yang B, C, dan D. D karena dia lambat, ini seakan-akan interaksi dengan fase diamnya lebih kuat dibandingkan fase diamnya. Seperti itu ya. Berarti di sini TR apa? Waktu yang diperlukan senyawa agar keluar dari kolom sehingga terdeteksi di detektor. Itu namanya TR. Kita lihat di slide di sini ya. Di situ ada garis merah injection. Nah, artinya di sini adalah mulai perhitungan waktu ya. Kalau di lomba lari di sana berarti mulai di prit. Mulai jurinya, mulai wasitnya itu memberi aba-aba, berarti kan waktu 0 di sini ya. Terus kemudian di sini ada waktu TM, waktu yang diperlukan agar apa? Agar respon awal dari detektor itu muncul. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika Anda menginjeksi ke dalam HPLC ya, terus kemudian kerannya yang kemarin itu diputar, disu akan ada yang namanya gelembung ya, ada yang namanya gelembung kecil akan mendahului masuk ke detektor. Nah, disitulah disebut dengan TM. Nah, gelembung kecil itu apa Pak? Ya, gelembung itu ya mungkin ada karena di sini dipindah ya, pipanya kan dipindah dari pipa langsung yang mengantarkan pelarut dari fase gerak, terus kemudian Anda putar ke bawah sehingga ada sedikit gelembung yang kecil, ada gangguan ya. Di sini ada gangguan kecepatan alir dari senyawa tersebut dari fase gerak sehingga dia akan membentuk sebuah gelembung, akan terdeteksi ya di dalam detektor menjadi sebuah respon dalam detektor. Terus kemudian setelah itu akan suatu senyawa dia akan terdeteksi ke dalam detektor berupa puncak. Nah, ini adalah puncak yang asli. Puncak yang asli yang ini. Ini adalah puncak dari pemisahan kromatogram. Peak dari suatu senyawa yang terdeteksi yang asli. Kalau yang peak yang awal di sini itu bukan peak dari senyawa, tetapi itu peak gangguan dari memindahkan keran ya, memindahkan keran dari keran langsung ke senyawa yang dimasukkan. Maka TR-nya di mana?
TR-nya itu dihitung dari semenjak awal injeksi sehingga keluar terdeteksi. Itu namanya TR, time retention. Nah ini kok 1 Pak? Ya ini dicontohkan 1. Kalau misalkan ada 2 kan ya berarti ada 2 di sini. Ini ada 2 puncak. Berarti TR-nya beda ya. TR 1, 2. Kalau Anda lihat di sini, ini semakin ke kanan fungsi waktu ya. Berarti kan semakin ke sana semakin banyak waktunya. Ini 0 berarti di sana bisa. Ini saya contohkan 15 menit gitu ya, misalkan. Berarti yang memiliki interaksi terhadap fase diamnya lebih besar yang mana Pak? Yang ini, puncak yang memiliki TR kedua. Ya, kenapa? Dia tertahan di kolom lebih lama dibandingkan yang TR1. TR1 kan langsung go ya, kalau tadi pelarinya cepat. Nah, berarti itu di sana terdeteksi lebih cepat dibandingkan TR yang kedua. Terus kemudian ada istilah kapasitas kolom, yaitu suatu ukuran kekuatan interaksi suatu komponen dengan fase diam. Jika nilai K aksen ya, ada komanya di atas, maka kuat interaksi komponennya dengan fase diam, ya, maka interaksinya lebih kuat dengan fase diam dan sebaliknya. Ini hanya untuk memberikan nilai kuantitatif saja. Kalau yang awal tadi ya seperti ini, ada TR1 dan TR2. TR2 yang saya gambarkan di sebelah kanan. Di situ interaksinya jelas lebih kuat dibandingkan yang TR1. Tapi itu kan kalau bandingan seperti ini bandingan kualitatif. Bagaimana untuk mengkuantitaskan dengan menggunakan seperti ini. K aksen sama dengan TR min T0 per T0. T0 yang mana Pak? T0 itu diukur ketika apa? Ketika tadi ya TM itu dimulai, itu namanya TM. Coba kita lihat TM di sini. Jarak antara 0 mulai injeksi sampai dia muncul TM, puncak TM, ini dinamakan dengan T0. Terus TR-nya yang mana Pak? Ya TR-nya ini TR. Berarti nanti misalkan ada 2 puncak, ya berarti ada 2 rumus ya. Ada TR, tadi kan saya contohkan ada 2 TR. Ini TR1, selanjutnya TR2. Berarti kan AK aksen TR yang 1 min T0, pen T0. Ini yang pertama, ke aksen 1. Terus ke aksen kedua, TR yang kedua min T0 per T0. T0 itu apa tadi? T0 itu sama dengan TM. Seperti itu ya. Nah, ini sama dengan apa? NS dibagi NM. N itu apa? Bilangan S. Maksudnya bilangan dia mencapai fase solid ya dibandingkan fase mobile. Itu sama dengan K koefisien ya, koefisien distribusi dikali Vs per Vm, volume S dibagi volume M. Ini contohnya tadi. Berarti per T0 itu kan sama dengan min 1, itu sama. Kita lihat di sini ya. Berarti kan K untuk T0 ya tetap 0, karena 0 bagi 0, 0. Terus kemudian di sini ya, karena ini punya nilai ya, mestinya nggak ada nilainya, nggak 0, berapa gitu, taruhlah 0,9, terus ini dibagi dengan berapa ini 1,5 ya nanti, tapi nilainya K aksen adalah 1. Untuk TR yang kedua dia nilainya 2, untuk TR ketiga dia nilainya 3, dan seterusnya. Di sini kebetulan ada 3 senyawa yang terpisah, TR1, TR2, dan TR3. TR4 ada nggak ada, ini kan nggak ada senyawanya ini. Berarti di sini bisa dipastikan bahwa yang berinteraksi kuat dengan kolom adalah berinteraksi kuat dengan fase diam adalah nomor 3. Berarti nomor 3 lebih besar interaksinya dibandingkan 2 dibandingkan 1. Sekali lagi ini K aksen itu untuk memperoleh data kuantitas. Kalau hanya membandingkan, ya berarti 3 lebih besar dibanding 2 banding 1. Seperti itu ya.
Kemudian selektivitas atau alfa, yaitu perbandingan faktor kapasitas dua komponen campuran. Nilainya apa? Jika nilai 1, alfa sama 1, senyawa 1 dan 2 tak dapat dipisahkan atau keluar kolom bersamaan. Kalau senyawa 1 lebih cepat keluar daripada senyawa yang kedua, nilai A besar, maka semakin baik pemisahan. Kita tahu tadi ya, bahwa tadi ada puncak 1 sama puncak kedua. Ini jelas, ini memiliki K asen sendiri ya, K asen 1, ini K asen 2. K asen 2 dibandingkan K asen 1 sama dengan alfa. Ini jelas, kalau ini berjauhan seperti ini, maka lebih besar ya, lebih besar sama dengan 1. K2 per K asen 2 bagi K asen 1 lebih dari 1. Ini jelas. Kalau misalkan ternyata K asen 2 dibagi K asen 1 sama dengan 1, alfanya sama dengan 1 ya, 1 bukan 0, itu maka senyawa ini terpisah ya, berarti puncaknya itu menyatu, tinggi ya, menyatu. Itu berarti selektivitasnya kurang, kolomnya kurang selektif dalam melakukan pemisahan. Seperti ini untuk K asen ya, itu mudah tadi. TM tadi apa? TM itu sama dengan T0 ya kan, TR1 itu adalah ya, berarti kalau sudah dihitung berarti K asen 1 ya, ini K asen 2, terus kemudian K asen 2 dibagi K asen 1 sama dengan alfa tadi ya. Kalau alfa lebih dari 1 ya berarti pemisahannya bagus. Kalau alfa sama dengan 1 pemisahannya jelek atau kurva menyatu, kurva atau puncak ya, puncaknya menyatu. Kemudian efisiensi, yaitu merupakan tingkat efisiensi suatu pemisahan didasarkan pada puncak yang dihasilkan. Makin lebar puncak, pemisahan tidak efisien. Efisiensi dapat dijelaskan dengan teori Platt atau N ya, teori Platt, yaitu jumlah Platt teoritis ya. Pemisahannya baik jika N besar, maka W kecil. Nah, ini berbanding terbalik. Efisiensi itu begini. Misalkan ada suatu puncak, ini puncak yang tinggi, yang satunya puncaknya lebar. Dari kedua puncak ini, kalau dalam HPLC yang bagus adalah yang ini. Nah, untuk menghitung efisien dari suatu HPLC itu dinyatakan dengan menggunakan N atau disebut dengan teori Platt ya. Disebut dengan teori Platt. Semakin banyak N ya, N-nya semakin besar, maka semakin bagus. Maka puncaknya semakin apa? Semakin kecil, nyelirit gitu ya, semakin tinggi. Itu akan lebih bagus dibandingkan yang lebar tadi, jelek. Nah, N di sini apa tadi rumusnya? N sama dengan 4 TR dibagikan W dibagi W, kemudian dikali apa 4 ya. Ya, di akar, di pangkat kok di akar, di pangkat 2. TR itu ya tadi ya, TR itu time rotation, waktu yang diperlukan senyawa itu keluar dari kolom. Terus W itu apa Pak? W itu lebar ya, lebar apa? Lebar dari puncak, lebar dari puncak. Nah, penghitungan lebar itu gimana? Misalnya ini ada kurva ya kan, ada kurvanya seperti ini. Menghitungnya adalah untuk W lebar dari puncak ini. Ini kita kasih garis ya, garis bantu. Terus kemudian kita ini baseline-nya, baseline itu garis dasar. Ini kita ukur di sini. Jarak antara sini dan sini itu berapa?
berapa menit ya, karena biasanya menggunakan menit. Itu namanya W, lebar puncak. W atau lebar dari puncak. Maka jelas kalau kita kembali ke sini ya, di sini akan didapatkan W yang sangat lebar, yang sangat besar. Misalkan ini W2, di sini W1. Jelas W yang kedua itu lebih besar dibandingkan W yang satu. Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan ketika V ini besar ya, W besar, apa akibatnya? N akan menjadi kecil. Karena ini perbandingan terbalik ya. Misalkan ini kita abaikan, kita kasih nilai 1 ya, misalkan kita bandingkan secara matematis ya. Ini 2 lebar yang pertama, yang ketiga itu lebarnya 8 ya kan, 4 saja lebih mudah. Ini kan semakin meningkat ya W nya. Berarti gimana? 1 dibagi 2 0,5, 1 bagi 4 0,25, berarti semakin kecil ya. Berbanding terbalik itu maksudnya seperti itu. Ketika pembaginya semakin besar, maka hasilnya akan semakin kecil, makin surut. Nah, itu namanya berbanding terbalik. Berarti efisiensinya atau disebut dengan N itu akan semakin turun. Oke ya. Itu untuk N. Anda perhatikan di sini ya. Untuk W itu kan tadi, W yang bawahan di sini. Jadi kita kasih garis bantu, kemudian kita ukur di sini W-nya. Oke. Nah, di sini nanti ada yang namanya FWHM ya. FWHM. Ya, ini Anda lakukan di praktikum. Anda menghitung luas puncak ini ya dengan FWHM. Artinya luas setengah puncak. Jadi ini kan tinggi, luas tinggi setengah puncak. Tinggi ya H. Kemudian dari H ini dibagi setengah, berarti kan di sini. Setelah itu diukur luasnya dari setengah tinggi tadi. Maka luas di sini ya, atau sebut H setengah, V dari H setengah ya kan, dikalikan dengan H, maka itu adalah A atau luas area. Itu namanya FWHM. Nah, ini untuk FWHM nanti dilakukan di praktikum. Terus kemudian karena tadi N itu hubungannya dengan efisiensi, dan N yang semakin besar itu semakin bagus, maka gimana cara untuk memperbesar N? Yang pertama perlu dilakukan adalah panjang kolom. N itu setara dengan panjang kolom. Semakin besar panjang kolom, maka akan menyebabkan semakin besar pula efisiensi itu akan naik. Memperbesar N untuk setiap satuan panjang kolom H. Memperbesar N untuk setiap satuan panjang H. Nah, di sini ada namanya teori plat, tinggi plat ekivalen atau disebut dengan HETP. Nanti ada hubungannya dengan N untuk memperbesar nilai N. Kan di sini tujuannya apa? Untuk memperbesar N kan? N semakin besar. Maka gimana? Ya kita coba ya. Hubungannya dengan H itu apa? Equivalent theoretical plate. Dan L itu apa? L itu kan panjang kolom. Coba kita taruhlah H ini sama dengan 1 ya. Kita taruhlah H sama dengan 1. Berarti untuk memperoleh N yang besar, L-nya juga harus besar, ya kan? L sama dengan N kan, akhirnya seperti itu karena ini sama dengan 1. Maka ini benar, memperpanjang kolom adalah salah satu solusi ya, agar pemisahannya N-nya semakin besar. Ya, misalkan H sama dengan 1.
Terus misalkan L-nya kita buat tetap. Nah, terus H-nya itu gimana? Nah, coba ya. Untuk memperbesar N, kita taruhlah N ya. Berarti N sama dengan apa? L per H. H itu nanti teori plat ekivalen teoritis. N itu apa? N itu apa? N tadi plat atau efisiensi dari suatu pemisahan. Semakin besar pemisahannya, makin N, maka akan semakin besar pula efisiensi pada pemisahan. Kemudian L-nya kita buat tetap. Misalkan kita 1 ya. Terus apa hubungannya dengan H? Misalkan ini kita untuk memperoleh tinggi, maka kita harus memperkecil dari H, ya kan? Ini misalkan kita buat tetap. Ya, maka di sini hubungan N dengan H, ya. N dengan H dengan L yang tetap, ya. Maka untuk memperoleh N yang besar, maka H-nya harus diperkecil. Nah, H itu apa? HETP ya. Nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Kemudian yaitu adalah resolusi. Resolusi merupakan derajat pemisahan dua komponen campuran. Tingkat pemisahan berupa angka. Dan di sini ya, tingkat pemisahan berupa angka. Ini contohnya seperti ini. Ini ada dua puncak ya, dua puncak dan masing-masing memiliki apa namanya? Memiliki W yang sama. Memiliki WB yang sama. Ini dua puncaknya kebetulan agak mepet ya, sehingga ini kan tidak ada garis sampai bawah ya, agak mepet. Puncaknya agak berdekatan. TR-nya jelas, TR-nya ini akan memiliki berbeda-beda ya, memiliki nilai yang berbeda-beda. Kemudian untuk R atau resolusi ya, rumusnya tadi apa? Delta TR dibagi dengan V dikali 2. Delta TR ditambah dengan W1 plus W2 dibagi 2. Nah, itu namanya resolusi. W1 kan ini, W2 ini. Delta TR kan, ini kan TR-nya yang kedua, ini TR-nya 1. TR yang 1 tinggal bagi, TR2 dibagi TR1. Maka nanti akan ketemu seperti ini. Akan ada beberapa puncak. Jika R-nya, resolusinya 1,5 atau lebih ya, R lebih dari 1,5, maka pemisahan puncaknya bagus. Nah, ini nggak mepet ya. Jika kurang dari itu, misalkan 1, berarti ada tumpang tindih ya di sini, ada tumpang tindih dari senyawa. Kalau misalkan seperti ini kita tarik ke LT gimana? Yang pertama misalkan ini ya. Coba ini aja. Kalau misalkan kita kembali ke KLT ya. KLT itu gimana? Ini misalkan plat KLT-nya. Di sini senyawanya akan seperti ini. Ya, seperti ini. Dia akan saling tumpang tindih. Berarti kan ada senyawa 1, ada senyawa kedua. Terus yang ketiga gimana? Dia tumpang tindih tapi cuma separuh. Ini senyawa 1. Terus ini senyawa yang kedua. Ini 2, ini 1. Kalau yang ketiga gimana puncaknya? Berarti dia bagus sekali ya. Dia terpisah secara jauh. Nah, seperti itu. Bagus mana? Ya jelas bagus yang ketiga. Berarti R-nya harus lebih dari 1,5. Ini yang pemisahan yang bagus dan paling bagus. Besar TR dan W dipengaruhi oleh jenis zat yang dialirkan oleh fase gerak. Nah, TR jelas ya, TR dan W itu dipengaruhi jenis zat yang dialirkan oleh fase gerak. TR itu apa tadi? Time retention ya, semakin dia interaksi dengan fase diamnya kuat, maka TR-nya akan menjadi besar dibandingkan TR yang kecil. Maka interaksinya lebih cepat. Kemudian W itu apa? W itu dipengaruhi oleh jenis zat. Nah, W ini tadi berpengaruh terhadap juga konsentrasi dari suatu senyawa. Kemudian memperbesar nilai R, memperbesar selisih TR dan TR1. Ya, ini kan tadi 1,5 ya idealnya.
idealnya minimal 1,5. Berarti semakin membesarkan R, resolusinya itu semakin terpisah, ya berarti caranya apa? Memperbesar selisih antara TR1 dan TR2, kan seperti itu. Juga kemudian memperkecil W. Kenapa? Kalau dia oke lah TR-nya itu berjauhan, tapi kalau dia W-nya melebar ya, bisa jadi TR yang satu tumpang tindih dengan TR yang kedua. Seperti tadi ya, puncaknya yang bagus itu puncak yang kecil, puncak yang runcing. Bagaimana caranya? Memperbesar selisih TR, meningkatkan panjang kolom. Ini jelas karena hubungannya tadi dengan N sama dengan apa tadi? Apa ya? L sama N. Bukan satunya. N sama dengan apa? 4TR per W ya 2. Hubungannya dengan W. Sini ya. Panjang kolom. Oh bukan, yang satunya berarti H sama dengan L per N. Panjang kolom ditingkatkan. Meningkatkan jumlah fase diam. Meningkatkan jumlah fase diam. Ini berhubungan dengan L tadi ya. Komponen lebih lama ditahan oleh fase diam. Memperbaiki faktor pemisahan, menurunkan temperatur kolom, memilih dan menggunakan fase diam dan fase gerak yang berbeda. Nah ini apa? Fase diam yang berbeda ini apa? Kepolaran ya. Kemarin ada namanya reverse, ada normal. Reverse apa? Kalau reverse kolomnya non polar, pelarutnya polar. Kemarin ya sudah diterangkan. Memperkecil W, menggunakan kolom dengan fase diam yang seragam. Nyusun F, fase diam dan fase kolom lebih sempurna, menggunakan partikel lebih kecil. Nah ini nanti hubungannya ada H. Ada dengan H ya. H itu apa? HITP nanti akan saya terangkan. Kalau ini ada soal bisa menjawab enggak? Dan nanti dijawab sendiri ya. Untuk soalnya, hitunglah lempeng N, tinggi lempeng teoritis atau H. Ini kan berarti H ini apa tadi? Hubungannya H sama dengan L per N. L-nya sudah ada belum? Terus kemudian bilangan lempeng. Bilangan lempengnya apa tadi? N sama dengan 4TR per W dikali 2. W-nya sudah ada ya. W kan ini WB. Oke. TR-nya juga sudah ada. TR. Resolusi kan tadi delta TR plus W1, W2 dikali 2 sama dengan R. Berarti di sini ada berapa R ya? Karena ada 3 puncak ya, 1, 2, 3. 1 dibandingkan dengan 2, ini kan 1, 2, 3. 1 bandingkan dengan 2, itu A. R yang A ya. Ada RB, RC, RA, terus RB berarti di sini ya. Sama RC. Ini dengan ini. Seperti itu ya. Tinggi lempeng teoritis. Untuk L-nya di sini kolom kapiler. Berapa panjangnya kolom kapiler ya? Cari sendiri nanti berapa panjangnya kolom kapiler. Taruhlah dikasih 1 meter. Dikasih 1 meter berarti 100 cm ya. Dibagi N sama dengan H. Nah, kira-kira seperti itu. Ini untuk penjelasan yang pertama. Kurva yang di sini itu merupakan apa? Profil kromatogram HPLC campuran senyawa yang dihasilkan melalui pengukuran dengan 25 cm. Jadi kolom C18 itu 25 cm dan fasa gerak yang digunakan campuran air dan metanol dengan sistem gradien. Gradien itu kan ya, gradien itu meningkat ya. Alirannya semakin meningkat. Kecepatan alir 1 ml per menit dideteksi dengan detektor UV pada panjang gelombang 282 nm. Dari informasi gambar dan disebut hitung berapa komponen yang terdapat dalam campuran.
Hitung nilai faktor kapasitas masing-masing puncak. Hitung harga selektivitas dua puncak yang berdekatan. Harga teori N dan HETP masing-masing puncak. Hitung harga resolusi pemisahan. Oke, saya kira ini aja untuk yang beberapa faktor dalam kromatografi. Untuk selanjutnya, saya akan menerangkan tentang HETP. Apa itu HETP? High Equivalent to Theoretical Plate. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.